Syukur alhamdulillah dalam kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan meskipun dalam keadaan virtual ya, dalam kajian filsafat yang ke-39. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seri yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana pemikiran Soekarno. Di awal di seri pertama kita sudah membahas bagaimana pemikiran Islam Soekarno, dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemikiran Soekarno dan Islam berkemajuan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir dalam acara diskusi filsafat ini yang diselenggarakan atas kerjasama Genial ID, kemudian Lembaga Studi Agama dan Filsafat, serta DIP Indonesia gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan mengelaborasi pemikiran Soekarno, bagaimana Soekarno dan Islam berkemajuan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada Kang Yayan Sopyan, kemudian ada Kang Iqbal Hasanuddin, dan Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ketahui bersama bahwa sebetulnya dalam perjalanan sejarah di Indonesia, Soekarno tidak diakui sebagai tokoh sentral yang tak pernah habis untuk dibicarakan. Jadi ada banyak hal menarik dalam hidupnya yang kemudian itu jadi bahan pembicaraan gitu ya dalam kehidupan pribadinya, kemudian pergulatan politiknya maupun kemudian pemikiran-pemikiran besar Soekarno. Nah, pada saat itu ketika berada di kediaman HOS Cokro Aminoto, Soekarno bergaul dengan orang-orang yang datang dari berbagai aliran hingga kalangan Islam. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan pengetahuan keislaman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sebuah perkenalannya melalui kegiatan-kegiatan tabligh yang sering diadakan di Surabaya. Dan saat pengasingannya di ND Flores, Soekarno juga sering mengirim surat ya kepada Ahmad Hasan dan sering meminta untuk dikirim buku-buku mengenai Islam. Nah, historis karena di Bengkulu, Soekarno kemudian presiden pertama Indonesia ini bertaut dengan Muhammadiyah. Dan kita tahu di Bengkulu setelah mengalami pengasingan gitu ya, Soekarno menemukan ranah praksis paham dan semangat keberagamannya. Soekarno juga bahkan berkorespondensi dengan tidak hanya Muhammadiyah sebetulnya ya, ada pimpinan Persatuan Islam Bandung gitu ya, sebagaimana memang dalam sebuah buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi kalau nggak salah. Nah, sisi lain juga ada banyak hal yang nanti kita akan elaborasi mengenai bagaimana Soekarno dan Islam berkemajuan. Untuk itu kepada Kang Iqbal Hasanuddin saya persilahkan waktu seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Ketang Kang sampai jam 15 aja ya, 17 lebih 10 lah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Teh Nani? Terdengar jelas, Kang. Baik, terima kasih banyak atas pengantar yang diberikan oleh Teh Neni. Sesuai dengan rencana, pada sore ini kita akan masuk pada topik kedua ya. Paket kajian pemikiran Islam Bung Karno di bulan Ramadan. Jika minggu lalu kita membahas pengantar umum yang menjelaskan tentang apakah
Bung Karno patut kita sebut sebagai seorang pemikir Islam gitu ya, atau orang punya kontribusi dalam bidang pemikiran Islam. Maka pada sore ini rencananya kita akan membahas bagaimana Bung Karno berbicara tentang Islam berkemajuan gitu. Cuma beberapa hari sebelumnya saya berpikir seperti ini, bahwa gagasan Islam berkemajuan dari Bung Karno itu tidak mungkin muncul tanpa sebelumnya Bung Karno melihat satu kenyataan empiris ya, di mana Islam itu kemudian dipahami dan dipraktekkan dengan cara yang berkemunduran gitu ya. Jadi kan berkemajuan sebagai solusi yang diberikan Bung Karno karena kaum muslim pada zaman itu terjebak pada satu pemahaman Islam yang tidak berkemajuan. Nah, karena itu berbicara Islam berkemajuan, maka di saat yang sama kita harus mulai dari bagaimana Bung Karno melakukan kritik terhadap pemikiran Islam. Maka pada hari ini saya berinisiatif untuk kemudian berfokus pada terutama kritik Bung Karno dulu terhadap pemikiran Islam, ya, seperti apa kritiknya. Nanti kalau sempat kita akan ulas sekilas tentang Islam berkemajuan. Nah, kalau nanti memang tidak cukup waktunya, maka mungkin minggu depan secara khusus kita akan betul-betul masuk pada topik bagaimana Bung Karno membahas tentang Islam berkemajuan, Islam is progress gitu ya. Tapi secara sistematika saya memandang ini penting, bagaimana Bung Karno melakukan satu tanggapan kritis terhadap pemikiran Islam, karena tidak mungkin melakukan sebuah diskursus tanpa ada masalah gitu ya. Percuma kita membuat sebuah diskursus baru kalau diskursus baru itu tidak berangkat dari sebuah masalah. Sesuatu yang baru itu penting, solutif kalau kita tahu bahwa itu adalah obat untuk mengatasi penyakit atau masalah. Nah, apa masalahnya? Nah, itu yang kita angkat pada sore ini ya. Mohon izin untuk share screen. Nah, jadi nanti kalau kita bisa masuk juga ke topik tentang Islam berkemajuan, tapi saya memilih untuk menggunakan istilah Soekarno dan kritik pemikiran Islam. Karena Islam berkemajuan itu adalah tawaran Bung Karno ya sebagai alternatif untuk mengatasi problem yang dihadapi oleh umat Islam yang disebut sebagai kelesuan atau krisis pemikiran, dan Bung Karno melakukan sebuah kritik ya, kritik pemikiran Islam, dan sebagai alternatifnya nanti Bung Karno menawarkan Islam berkemajuan, Islam is progress gitu ya. Nah, ini topik-topiknya ya. Soekarno dan Islam berkemajuan harusnya ini, tapi saya pertama mau membahas tentang Soekarno dan kritik pemikiran Islam. Nanti kalau sempat hari ini kita akan masuk ke Islam berkemajuan, kalau tidak mungkin minggu depan kita akan berfokus pada Soekarno dan Islam berkemajuannya. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya menarik ya dari tulisan Bung Karno tentang pemikiran Islam. Bung Karno menyebut dirinya sebagai palu godam pemikiran. Ini eksplisit ya. Jadi dalam sebuah artikel yang berjudul Saya Kurang Dinamis, nah ini dalam bentuk tanda tanya ya, Soekarno menggambar dirinya sebagai seorang yang suka membongkar dan menjatuhkan palu godam di atas meja. Ya. Ini sebuah metafor ya dari seorang Bung Karno menyamakan dirinya dengan palu godam. Kita tahu palu godam itu kan untuk menghajar, membongkar, menghancurkan ya. Rumah kalau udah mau diganti yang baru dia harus dihancurkan dulu oleh palu godam ya. Atau meja kalau mau mau diganti harus dihancurkan dulu dengan palu godam. Nah, palu godam ini adalah alat untuk membongkar gitu ya. Nah, istilah bongkar membongkar dalam filsafat kita belakangan ingat ya, ada istilah dekonstruksi gitu ya. Destruksi, dekonstruksi. Nah, Bung Karno rupanya bermaksud menjadikan dirinya sebagai seorang yang ingin melakukan sebuah kritik ya, kritik pemikiran. Dan upaya itu dibuatkan metafor dengan palu godam, bahwa dia sebagai seorang pemikir sama dengan palu godam yang siap menghancurkan sesuatu gitu ya. Sesuatu yang sudah tidak berguna, sesuatu yang
akan diganti hal baru, maka yang lama harus dihancurkan dulu dengan palu godam itu. Dan Bung Karno lah yang menjadi pembongkar atau palu godamnya. Penggambaran tersebut dipakai oleh Soekarno untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang kritikus atau pemikir yang kritis ya. Persis. Hal seperti itulah yang dilakukannya ketika menemukan kritik atas pemikiran Islam. Jadi kalau kita berbicara Bung Karno sebagai seorang pembaharu pemikiran Islam atau Bung Karno sebagai pemikir Islam, maka pertama-tama kita meletakkan Bung Karno sebagai seorang pemikir kritis ya. Bung Karno bukan seorang ustadz, seorang ulama yang mengajarkan Islam sebagaimana adanya ya, tanpa berpikir kritis. Tidak mungkin. Bung Karno pertama-tama seorang kritikus. Jadi dia merekonstruksi Islam dengan satu pemikiran kritis terlebih dahulu. Soekarno menyadari bahwa kritik-kritik itu akan menimbulkan pro kontra. Dan dia sengaja melakukannya untuk membangunkan kaum muslim dari tidur dogmatis ya. Dengan adanya pro kontra yang muncul, masyarakat diharapkan dapat mulai memikirkan ulang hal-hal yang seolah dianggap beku dan tidak boleh dipikir lagi. Dalam hal ini Soekarno mengajak kaum muslim untuk melakukan refleksi dan introspeksi diri. Nah, ini penggambaran diri sebagai palu godam itu memang sengaja ya Bung Karno untuk membangunkan kaum muslim dari tidur dogmatis. Tidur dogmatis artinya tidak pernah mempertanyakan, tidak pernah refleksi, tidak pernah bertanya, benar nggak sih pemahaman keagamaan saya? Pokoknya dijalankan tanpa bertanya. Nah, Bung Karno bilang, coba tanyakan dulu benar nggak pemahaman saya. Jangan-jangan keliru pengertian tentang kenyataan. Pengertian tentang Islam juga keliru. Gitu. Coba kita kritisi dulu. Palu godam. Nah, di dalam diskusi kali ini ada beberapa pokok bahasan. Tujuannya adalah menjelaskan alasan mengapa Bung Karno mengumumkan kritik terhadap praktek beragama kaum muslim dan alam pikiran yang melatar belakangnya. Ya. Jadi ada dua dimensi yang menjadi objek atau jadi sasaran kritik Bung Karno. Pertama, praktek beragama, jelas ya, praktek agama dipraktekkan kalau tidak sesuai dengan spirit awal ya dikritik. Lalu yang kedua adalah yang menyebabkan, yang melanggarkan praktek itu juga dikritik. Jadi ada prakteknya, ada teorinya, dua-duanya dikritik ya. Nah, pertama-tama dijelaskan bagaimana Bung Karno menunjukkan adanya krisis di dalam pemikiran Islam yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Ya. Tidak mungkin seseorang melakukan kritik tanpa ada melihatnya krisis. Kritik dan krisis itu berkaitan ya. Orang mengajukan kritik kalau melihat adanya krisis. Kalau tidak ada krisis, kritik tidak diperlukan. Gitu ya. Bagian berikutnya berisi ulasan atas kritik Soekarno terhadap praktek keagamaan kaum muslim pada zamannya dan nalar yang berpusat pada fikih sebagai bangunan pemikiran dominan yang melatarinya ya. Jadi prakteknya seperti apa, kemudian struktur berpikirnya yang melatar belakangi pada itu seperti apa, teorinya itu juga yang menjadi bahan dari kritik pemikiran Islam Bung Karno. Nah, ini akan kita bicarakan malam ini ya. Nanti akan masuk juga ke Islam berkemajuan itu di mana posisinya itu. Nah, sekarang kita bicara motif dulu ya, mengapa kok Bung Karno masuk gitu ya, terlibat dalam upaya kritik mengkritik ini. Mengapa Bung Karno memilih untuk melibatkan diri dalam pembicaraan tentang pemikiran Islam? Mengapa ia tertarik melakukan dialog melalui surat menyurat yang berisi persoalan keislaman dengan Ahmad Hasan dari Persatuan Islam ya, dari Persis terkenal. Ustadz Ahmad Hasan atau Tuan Hasan itu mitra dialog Bung Karno ya, sejak di Bandung. Tuan Hasan juga beserta muridnya Muhammad Nasir cukup dekat dengan Bung Karno ya, teman dialog tentang agama, tentang politik. Bahkan ketika Bung Karno di penjara di Sukamiskin, Hasan dengan teman-teman dari Persis datang bersilaturahmi ya. Bukan hanya silaturahmi intelektual tapi juga silaturahmi yang bersifat kemanusiaan, membawa makanan, membawa buku. Secara emosional mereka terhubung, bahkan ketika Bung Karno sudah jauh di ND, Ahmad Hasan dan teman-teman dari Persis masih setia ya melakukan korespondensi dengan surat menyurat gitu ya. Jadi dan selama 5 tahun itu terpisah tapi hubungan masih terjalin ya, itu menunjukkan kedekatan antara Ahmad Hasan dan teman-teman Persis dengan Bung Karno ya. Bukan hanya ide-ide tapi juga secara emosional mereka cukup terlibat. Nah,
ini juga menunjukkan Bung Karno cukup terlibat ya dengan modernisme Islam ya, yang diantaranya ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Syarikat Islam. Mengapa Bung Karno begitu tertarik dengan pembaruan modern dalam Islam itu ya? Nah, pertanyaan ini penting untuk dijawab agar kita mengetahui latar belakang dan motif Soekarno ikut terlibat dalam diskursus pemikiran Islam. Nah, salah satu karakteristik dari dialek diskusi yang dilakukan Bung Karno dengan Ahmad Hasan, kalau kita membaca surat-surat Islam dari Enleh ya, surat-surat Bung Karno terhadap Ahmad Hasan, ada banyak pertanyaan kritis. Tapi pertanyaan itu bukan pertanyaan dalam arti murid kepada guru, tapi lebih banyak berdialog, mempertanyakan pemahaman, mempertanyakan praktek gitu ya. Jadi bukan bertanya dalam pengertian orang yang tidak tahu. Tapi ini adalah bentuk pertanyaan kritis dari seorang intelektual, cendekiawan yang banyak membaca, yang terdidik dalam lembaga pendidikan modern. Bung Karno kan pada zamannya jelas orang yang sangat maju ya pemikirannya. Kemudian banyak membaca buku sehingga ketika berdiskusi dengan tokoh-tokoh seperti Ahmad Hasan, kemudian nanti tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, posisinya sebagai mitra dialog. Termasuk ketika bicara tentang agama, jelas Bung Karno dalam posisi yang bukan lagi sebagai dalam pengertian murid ya, tapi sebagai mitra dialog, bertanya, belajar, kemudian berdialog gitu. Nah, di surat-surat itu Bung Karno kan diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Ende, Flores ya, Nusa Tenggara Timur itu sekitar tahun 1934 sampai 1939 ya. Nah, di saat itulah kemudian ada bulan-bulan, saya lihat sekitar 12 kali, 13 kali ya, di mana Bung Karno membuat korespondensi dengan Ahmad Hasan yang berisi banyak dialog tentang keislaman gitu ya. Kepada Ahmad Hasan, ia tidak bertanya tentang ajaran Islam, tapi mempertanyakan praktek keberislaman yang dijalankan oleh kaum muslimin pada umumnya di Indonesia. Beda ya. Bukan bertanya, tapi mempertanyakan. Di sini bertanya dan mempertanyakan dua hal yang lain. Kita harus memberi penekanan, Bung Karno bukan seorang yang awam, tapi Bung Karno seorang cendekiawan, pembaca buku yang baik, seorang ilmuwan, seorang tokoh yang sudah membaca banyak dan mencoba melakukan sebuah pandangan kritis. Nah, di sini kita membedakan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya ada ya. Dengan mempertanyakan praktek keberislaman kaum muslim, Bung Karno sebetulnya melihat ada sesuatu yang kurang tepat di dalamnya. Dalam hal ini ada jarak antara Islam sebagai nilai yang seharusnya, das Sollen ya bahasa Jermannya, dan praktek keberislaman yang kaum muslim yang senyatanya ada, das Sein. Jadi antara yang seharusnya dengan yang senyatanya ada kok nggak cocok gitu ya. Harusnya bagus, tapi kenyataannya kok nggak bagus. Nah, ini ada jarak antara yang nyata dengan yang seharusnya. Dalam istilah yang dipakai oleh Bung Karno sendiri, kaum muslim itu dipandang sudah tidak berpegang lagi kepada roh atau api Islam, melainkan hanya memegang abunya. Nah, ini Bung Karno juga mengajukan pertanyaan kritis ya terhadap praktik keberislaman ini. Sebetulnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga diajukan oleh para tokoh pembaharu pada zaman kurang lebih ya sebelum Bung Karno ya, di masa-masa yang hampir bersamaan tapi sebelumnya. Tentu ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi referensi Bung Karno. Bung Karno membaca pikiran-pikiran Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Shakib Arsalan dibaca oleh Bung Karno ya, sehingga kemudian pemikiran-pemikiran kritis yang menjadi concern dari tokoh-tokoh pembaharu di Mesir itu juga menjadi perhatian Bung Karno. Misalnya Muhammad Abduh itu orang yang hidup pada tahun 1849 sampai 1905, pernah mengatakan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin, yang artinya adalah Islam sebagai agama itu tertutupi oleh perilaku umat Islam sendiri, oleh cara berislam umat Islam sendiri. Jadi Islamnya bagus, tapi prakteknya tidak bagus karena umat Islamnya sudah kehilangan etos atau roh keislaman. Itu pandangan dari Muhammad Abduh ya, yang
banyak mempengaruhi Bung Karno juga. Kemudian selain Muhammad Abduh ada Muhammad Syakib Arsalan ya, yang hidup pada 1669 sampai 1946, menulis buku yang menarik, Limaza Ta'akharul Muslimun wa limaza taqaddama ghairuhum. Yang kalau diterjemahkan kira-kira kenapa umat Islam terbelakang dan mengapa kaum non-muslim justru berkemajuan. Berkemajuan itu maksudnya bangsa-bangsa Eropa ya. Sementara kaum Arab, Islam itu terbelakang gitu. Nah, ini pertanyaan yang kira-kira diajukan oleh banyak pemikir modernisme Islam ya, Abduh, Rashid Ridho, dan banyak yang lain. Dan dua tokoh ini terutama yang terkenal, yang banyak dikutip dan juga banyak dirujuk oleh Bung Karno dan mempengaruhi pemikiran kritis Bung Karno terhadap pemikiran Islam. Nah, sebagaimana Abduh dan Arsalan, Soekarno melihat adanya krisis yang dialami oleh kaum muslim. Ya, krisis di sini bukan hanya berarti ketidakberdayaan ekonomi, politik, dan militer, jelas. Itu terlalu jelas ya. Sebagai bangsa-bangsa yang tidak dijajah itu, kita semua krisis. Bangsa-bangsa muslim itu krisis secara ekonomi, politik, militer sudah sangat jelas. Bangsa yang dijajah itu krisis dalam arti itu. Tapi ada sesuatu yang lebih bersifat rohani atau intelektual, yaitu krisis pemikiran Islam, krisis teologi Islam. Gitu ya. Tentu kita bisa bertanya, entah mana yang lebih dulu ya, apakah krisis ekonomi, politik, dan militer di satu sisi, dan pemikiran di lain sisi. Mana yang menjadi sebab gara-gara secara ekonomi, politik, militer lemah, maka secara pemikiran kaum muslim lemah. Atau justru karena pemikirannya sudah stagnan, sudah konservatif, maka berdampak pada kemampuan ekonomi. Ini bisa ditentukan yang mana menjadi sebab. Gitu ya. Sebentar ada yang bocor kayaknya ya. Panahnya ada yang bocor itunya. Udah Kang, dilanjutin Kang. Ya, oke. Nah, Bung Karno tampak sangat serius ya memperhatikan terjadinya krisis dalam wilayah pemikiran Islam ini. Jadi bukan main-main ya. Bung Karno melihat ada persoalan di dalam pemikiran itu. Bentar Kang, aku mute dulu. Dah Kang. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, krisis pemikiran Islam ini terjadi ketika umat Islam menerima begitu saja pengertian tentang Islam dari generasi terdahulu tanpa bertanya terlebih dahulu, atau dalam istilah agama sebagai taklid ya. Apakah pengertian tersebut masih cocok atau tidak untuk digunakan pada masa kini gitu ya. Karenanya kaum muslim kemudian tidak bisa lagi melihat kenyataan dengan tepat berdasarkan cahaya dari api Islam yang menyala. Dalam keadaan krisis pemikiran Islam tersebut, kaum muslim seperti berada dalam kegelapan. Karena ketakdiran api Islam yang seharusnya bisa menjadi penerang jalan. Ini istilah taklid ini eksplisit ya, disebut oleh Bung Karno sebagai salah satu indikator dari krisis pemikiran Islam. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Bung Karno untuk mengatasi krisis pemikiran Islam tersebut? Ya, Bung Karno melakukan kritik ya. Kritik dan krisis dua kata yang terdengar hampir sama. Karena sebenarnya tidak ada kritik tanpa didahului oleh krisis. Kritik biasanya adalah jawaban atau obat untuk mengatasi krisis. Tanpa adanya krisis, kritik hanya menjadi suara nyaring tanpa makna. Jadi kalau ada orang mengkritik, kita harusnya senang ya, karena kita ditunjukkan ada krisis di dalamnya gitu ya. Karenanya kritik Soekarno atas pemikiran Islam adalah jawaban dan obat yang tepat bagi pemikiran Islam yang sedang mengalami krisis. Nah, ini kita harus berterima kasih kepada Bung Karno yang memiliki perhatian untuk melakukan kritik. Artinya Bung Karno punya energi ya untuk mendiagnosis penyakit apa, krisis apa yang dialami oleh kaum muslim dan memberikan diagnosis dan memberikan
resep ya untuk mengatasi krisis itu. Nah, ini krisis dalam struktur pengetahuan juga ya. Jadi lantas kritik atas pemikiran Islam sendiri apa yang dikembangkan oleh Soekarno? Menurut saya ya, jawaban ini cukup menarik ya. Bung Karno menyoroti berbagai persoalan yang menjadi indikator dari gejala-gejala krisis dalam praktek berislam yang dijalani oleh kaum muslim. Tapi bukan hanya gejala, dia juga menguak sebab-sebab yang disebut sebagai tadi struktur pengetahuan yang melatar belakangi krisis dalam praktek. Jadi dalam praktek krisis, tapi krisis dalam praktek tidak mungkin terjadi kalau tidak ada krisis dalam struktur pengetahuan. Nah, dua-duanya disingkap oleh Bung Karno itu. Apa saja gejala-gejala krisis dalam praktek beragama? Nah, Bung Karno menyebutkan beberapa ya. Misalnya ada paham aristokrasi, pemakaian hadis-hadis doif, sikap takyid, dan pemakaian tabir. Itu contoh ya. Daftar ini masih bisa kita perpanjang karena Bung Karno melakukan kritik banyak sekali gitu ya. Tapi kita cukup beberapa saja sebagai contoh untuk menunjukkan bagaimana Bung Karno menangkap gejala-gejala yang menggambarkan krisis. Nanti yang lebih penting adalah menjelaskan bagaimana kritik Bung Karno terhadap krisis dari struktur pengetahuannya yang disebut sebagai berislam yang terlalu berpusat pada fikih ya, mengabaikan etika, mengabaikan sejarah. Nah, ini nanti kita lebih banyak di situ ya. Yang pertama, gejala krisis dari praktek berislam adalah aristokrasi. Dalam bahasa Bung Karno, Islam sebetulnya adalah sebuah agama yang mengajarkan kesetaraan ya di antara semua manusia. Tidak ada orang sejak lahir telah ditinggikan derajatnya dari orang lainnya. Karenanya praktek pengkultusan orang-orang yang dianggap sebagai habaib, keturunan Nabi Muhammad atau lain-lain ya, jelas tidak sesuai dengan ajaran kesetaraan Islam. Soekarno menyebut fenomena ini sebagai sistem aristokrasi dalam masyarakat Muslim yang sebetulnya sama sekali tidak diajarkan oleh Islam. Ini ada perbedaan ya antara dasain dan dasolen gitu. Yang seharusnya umat Islam mempraktekkan egalitarianisme, kesetaraan, tapi dalam kenyataannya umat Islam justru mendukung satu aristokrasi, tidak kesetaraan. Ini merupakan gejala dari krisis praktek berislam yang ditunjukkan oleh Bung Karno. Ada yang bocor lagi atas sana ya? Ini dulu. Ya udah Kang. Yang berikut adalah pemakaian hadis-hadis dhaif ya. Di kalangan umat Islam, hadis itu kan dipahami sebagai informasi tentang perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad ya sebagai otoritas gitu ya dalam agama gitu. Namun demikian di antara hadis-hadis itu ada hadis-hadis yang terbukti betul-betul berasal dari Nabi, disebut sebagai sahih atau valid. Tapi juga ada yang diragukan validitasnya, yang sering disebut sebagai hadis dhaif atau lemah ya. Nah, menurut Soekarno, pemakaian hadis-hadis dhaif sebagai argumentasi dalam beragama mencerminkan rendahnya tingkat kritisisme. Jadi, sesuatu yang tidak otoritatif dipakai itu mencerminkan kita tidak memiliki kritisisme dalam beragama. Dalam beragama buat Bung Karno harus otoritatif, harus valid argumentasinya. Tidak bisa sesuatu yang bukan berasal dari Nabi kemudian diambil begitu saja dianggap sebagai dari Nabi karena akan kehilangan visi otentik dari Islam itu sendiri gitu ya. Sesuatu yang bukan Islam akan dianggap sebagai Islam padahal bukan. Itu karena orang berpijak pada hadis-hadis yang lemah, yang validitasnya diragukan gitu ya. Kemudian hadis-hadis dhaif juga dianggap sebagai informasi yang patut dilakukan sehingga pesan di dalamnya tidak menyampaikan ajaran yang benar. Nah, penggunaan hadis dhaif ini juga menunjukkan gejala krisis pemikiran Islam menurut Bung Karno selain tadi taklid ya. Nah, ini sikap taklid mengacu pada perkara yang tidak didasari oleh pengertian yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Sikap taklid lebih mencari pandangan yang ikut-ikutan tanpa mau bertanya tentang argumentasi dari ajaran yang diikuti tersebut. Lagi-lagi bagi Bung Karno ya, sikap taklid di kalangan kaum muslim menandakan rendahnya kritisisme. Pada gilirannya, sikap ini dapat membawa kaum muslim untuk menjalankan praktik agama yang sebetulnya tidak diajarkan oleh Islam sebagaimana tercatat dalam dua teks otoritatif, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Nah, contoh yang lain adalah praktek penggunaan tabir ya. Penggunaan tabir
itu dalam rapat-rapat itu dibuat tabir atau laki-laki perempuan gitu ya, seolah-olah laki-laki perempuan tidak boleh berpandang pandangan. Dalam penilaian Bung Karno, dalam Islam tidak ada ajaran untuk memisahkan laki-laki perempuan seperti itu ya. Dalam prakteknya, tabir itu menjadi bentuk peminggiran perempuan. Nah, dengan mengutip Qasim Amin ya, seorang feminis Muslim dari Mesir, Bung Karno mengatakan Islam mengajar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini sudah kelihatan Bung Karno banyak sekali ya membaca referensi-referensi dari berbagai dunia Islam gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau kita lihat kritik Bung Karno terhadap gejala krisis itu memang menunjukkan concern Bung Karno terhadap pembaruan Islam ya. Jadi beberapa poin kritik terhadap praktek keberagaman Muslim, kita bisa menyimpulkan bahwa Bung Karno itu memiliki pandangan yang hampir sama lah dengan tokoh-tokoh dari modernisme Islam dalam melihat krisis yang terjadi dalam tubuh umat Islam. Bung Karno di sini ya satu nada lah dengan Muhammad Abduh atau Shakib Al-Salan ya, yang memandang krisis tersebut disebabkan oleh kegagalan kaum Muslim untuk menangkap ajar sejati dari Islam. Kegagalan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kritisisme kaum Muslim, seperti tercermin dalam praktek pengkultusan orang-orang yang dianggap keturunan Nabi, pemakaian hadis doif, sikap taklid, penggunaan tabir dalam pertemuan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Jadi Bung Karno ini seorang modernis ya dalam pemahaman keagamaannya. Nah, Bung Karno kemudian menjelaskan bagaimana kok umat Islam bisa ya mengalami krisis seperti itu gitu. Nah, Bung Karno di sini menyebutkan bahwa gejala itu pasti ada sebab gitu. Nah, yang apa yang menjadi masalah fundamental dulu terletak pada sistem berpikir atau sistem pengetahuan yang berkembang dan begitu dominan di kalangan umat Muslim. Kenapa umat Muslim itu seperti itu? Nah, Bung Karno mengatakan sebabnya satu, yaitu paham keagamaan dalam Islam yang terlalu berpusat pada fikih sentris. Itu bermasalah buat Bung Karno. Jadi apa-apa dilarikan kepada fikih, apa-apa dilarikan kepada fikih. Padahal Bung Karno tahu ya, dalam Islam itu fikih salah satu saja. Dalam Islam ada falsafah, ada tasawuf, ada tarikh gitu ya, ada sejarah, ada ilmu kalam dan macam-macam gitu ya. Sementara apa yang berkembang kemudian menjadi sangat fikih sentris. Itu yang membuat pemahaman keagamaan menjadi sangat kaku gitu ya. Bukannya Bung Karno anti fikih ya, tapi fikih itu ada keterbatasannya. Selain fikih itu di dalam ilmu Al-Qur'an dan tafsir itu ada ilmu kalam, falsafat, tasawuf, sejarah dan lain. Fikih sendiri ya berfokus pada kajian atas persoalan bagaimana cara Islam melakukan peribadatan yang benar, lebih pada soal ritual, ya pemahaman tentang yang bersifat praktis ya. Atau juga pembahasan tentang hukum-hukum sosial dalam fikih muamalah. Dalam ibadah dan muamalah secara umumnya membatasi perspektifnya dari sudut pandang hukum syar'i. Hanya bicara soal wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau halal haram. Jadi sangat terbatas perspektifnya ya. Tidak seluas kalau kita menggunakan juga perspektif tasawuf, falsafah, sejarah, dan lain-lain, ilmu kalam. Ya. Kalau fikih itu ya terbatas soal taklif dan lain sebagainya ya. Soal wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan lain-lain. Sangat terbatas. Nah, Bung Karno tidak anti fikih. Jadi dia bilang bukan anti fikih ya. Apa yang kritik adalah cara pandang model keberagaman yang berpusat pada fikih sedemikian rupa sehingga roh atau Islam di dalam kitab fikih saja, tenggelam di alam kitab fikih. Jadi spirit Islam itu kemudian dikerdilkan hanya sebatas fikih saja. Padahal Islam jauh lebih luas. Islam jauh lebih besar, Islam jauh lebih progresif dari sekedar fikih gitu ya. Dalam hal ini kita harus menempatkan kritik Soekarno terhadap nalar fikih di kalangan kaum Muslim karena hal itu telah menyebabkan mereka mengabaikan aspek-aspek Islam lainnya, terutama aspek Islam yang terkandung di dalam Al-Quran yang menjadi inti dan landasan dari ajaran Islam itu sendiri. Nah ini saya kutipkan ya kata-kata verbatim dari Bung Karno supaya ada referensi otentik dari Bung Karno ya. Bung Karno mengatakan ini dalam
surat-surat yang dibuat Bung Karno terhadap Ahmad Hasan ya dari Bandung, dari Persatuan Islam, Bung Karno mengatakan mati hidup dengan kitab fikih itu, Al-Quran dan Nabi Islam seakan-akan mati karena kitab fikih itu sajalah yang mereka jadikan pedoman hidup, bukan kalam ilahi sendiri. Ya, kalau dipikirkan dengan dalam-dalam, maka kitab-kitab fikih itulah yang seakan-akan ikut menjadi algojo, ruh dan semangat Islam. Masyarakat yang sedikit itu akan segera menjadi masyarakat mati, masyarakat bangkai, masyarakat yang bukan masyarakat lagi. Nah, demikian ya, Bung Karno melihat fikih itu menjadi algojo, karena kalau orang kemudian membakukan fikih sebagai satu-satunya otoritas, bahkan itu bisa mendistorsi dari pesan-pesan universal Al-Quran sendiri yang menjadi pijakan dari api Islam Bung Karno itu ya. Nah, di sini ada istilah dari fikih ke etik ya. Menurut Soekarno, apa yang hilang dalam cara pada keislaman yang berpusat pada fikih tersebut adalah etiknya Al-Quran. Intrinsik wardannya Al-Quran ya. Intrinsik wardan itu ajaran apa ya? Elan vital dari ajaran Al-Quran ya. Elan vital itu ya inti rasiologis ya kalau dalam hukum itu ya. Tujuan esensial dari Al-Quran itu jadi hilang karena berfokus pada soal hal haram aja gitu. Demikian bagi Bung Karno, formalisme dalam nalar fikih itu telah menyebabkan kaum muslimin melupakan dimensi etis dalam ajaran-ajaran Qurani. Misalnya Bung Karno memberikan contoh dengan kenyataan bahwa kaum muslim sangat peduli dan waspada tentang status haramnya daging babi dalam fikih nih ya. Tapi tidak memberikan perhatian terhadap nasib anak-anak yatim, fakir miskin, soal etik. Jadi mereka kaum muslim yang dikritik oleh Bung Karno itu, wah kalau sudah soal halal haram itu sudah paling bersemangat gitu ya. Tapi mereka agak abai bahwa ada banyak anak yatim yang tidak bisa makan, tidak bisa belajar, tidak punya tempat tinggal, ada kaum miskin yang tidak berdaya, itu terabaikan. Karena itu aspek etik yang sebetulnya menjadi esensial dalam Al-Quran tertutupi karena orang berfokus pada soal halal haram ya, fikih sentris tadi itu. Yang kedua adalah sejarah ya. Selain mengabaikan dimensi etik di dalam Al-Quran dan analisis Soekarno ya, pemahaman keagamaan dalam Islam yang berpusat pada fikih itu juga telah mendorong kaum muslim untuk mengabaikan sejarah. Menurut Soekarno, ini saya kutip lagi secara verbatim ya, mereka punya minat hanya kepada agama khusus saja, dan dari agama ini terutama sekali bagian fikih. Sejarah, apalagi bagian yang lebih dalam, yakni mempelajari kekuatan-kekuatan masyarakat yang menyebabkan kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Sejarah itu sama sekali tidak menarik mereka punya perhatian. Jadi boro-boro ya baca Ibnu Khaldun gitu, atau baca menggunakan materialisme historis sebagai perspektif dalam melihat agama gitu ya. Boro-boro ya. Fikih sentris aja, soal halal haram aja yang menjadi referensi kaum muslim. Kemudian Islam menjadi kehilangan semangatnya. Nah, di sini Bung Karno menekankan pentingnya etika dan sejarah. Etika normatif jelas ya, filosofis, sejarah analisis bersifat historis. Kita bisa menangkap apa yang dikritik oleh Soekarno dari pemikiran Islam serta apa yang diharapkan untuk dikembangkan. Soekarno mengkritik paham keagamaan kaum muslim yang terlalu sendiri kepada cara pandang fikih di satu sisi, serta mengabaikan perspektif etis dari ajaran Al-Quran dan perkembangan sejarah masyarakat muslim di lain sisi ya. Karena sebagai seorang pemikir dan tokoh pembaru Islam, Bung Karno tentu saja mengharapkan agar kaum muslim bisa mulai memberikan perhatian yang luas, mendalam kepada etika dan sejarah yang selama ini cenderung diabaikan. Nah, sebagai penutup ya, mungkin untuk hari ini kita tidak masuk ke Islam berkemajuan, mungkin minggu depan secara khusus kita akan melihat bagaimana Bung Karno menjelaskan Islam berkemajuan, termasuk juga perkembangannya di berbagai negeri Muslim ya. Kita hari ini cukupkan dulu pada bagaimana Bung Karno melakukan kritik ya, analisis terhadap krisis pemikiran Islam. Dengan saya berikan catatan penutup di sini, kita simpulkan bahwa kritik-kritik Soekarno terhadap praktik keberagamaan dan alam pikir kaum Muslim pada zamannya mengakhiri pada suara-suara kritis yang sudah digaungkan oleh para tokoh pembaru seperti Abdul Shakib Arsalan dan Qasim Amin. Di saat yang sama juga kita bisa menangkap orientasi pemikiran modernisme Islam dalam pemikiran Soekarno
Dia melihat bahwa ajaran Islam sesungguhnya sangat kompatibel dengan modernitas. Apa yang menyebabkan kaum muslim mundur bukan karena Islamnya itu sendiri, tapi karena kaum muslim memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dengan cara yang kurang tepat. Nah, Bung Karno setuju ya dengan ungkapan Abdul sepertinya bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam itu ya tertutupi oleh kaum muslimin sendiri, oleh praktek umat Islam sendiri yang tidak memahami dengan benar roh atau spirit dari ajaran Islam. Itu barangkali Teh Neni ya sebagai pengantar diskusi sore ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Iqbal atas pemaparannya tadi, memantik untuk kajian filsafat kita di sore hari ini. Tadi Kang Iqbal menyampaikan bahwa kritik Soekarno terhadap praktek keberagaman dan alam pikir kaum muslim pada zamannya tentu saja mengingatkan kita pada suara-suara kritis yang digaungkan oleh para tokoh sebelumnya. Dan dari orientasi pemikiran Soekarno juga kita melihat bagaimana modernisme Islam dalam pemikiran Soekarno yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sesungguhnya sangat kompatibel dengan modernitas. Apa yang menyebabkan kaum muslim mundur bukan karena Islamnya itu sendiri, tapi karena memang kaum muslim memahami dan mempraktekkan ajaran Islam dengan cara yang kurang tepat. Luar biasa gitu ya pemikiran-pemikiran Soekarno ini yang kemudian sebetulnya bisa kita implementasikan dalam kehidupan yang nyata dalam keseharian kita. Bapak Ibu, tentu saja saya kira juga Bapak Ibu sudah menyimpan banyak pertanyaan mengenai hal ini. Kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat atau misalnya tanggapan, saya persilahkan. Mungkin Pak Abe Kusuma mau memberikan tanggapan, Pak. Atau siapa yang mau menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana sih pemikiran otentik Soekarno dan sedikit mungkin ya menyinggung bagaimana saya cuma menyatakan siap Pak B. Saya cuma mau menyatakan bahwa analisa jadi Pak Iqbal Hasanuddin analisanya kritiknya cukup pokoknya punya analytical mind. Jadi saya pengen menyerap generasi muda, saya dengarkan saja. Bertanya, Budi NTB bertanya. Saya tentukan. Oke, Pak Budi siap, silakan. Oke, terima kasih Mbak Neni. Saya mungkin langsung aja ya ke Mas Iqbal ya Mas. Jadi menarik sekali penjelasan Mas Iqbal. Mas Budi, kita tentang pemikiran Islam Bung Karno luar biasa. Ada suara yang bocor nih, aku mau mute dulu. Kenapa Mbak? Bentar Mas, aku mau mute dulu suara yang bocor Mas. Banyak banget. Bentar. Ya, terima kasih Mbak. Lanjutkan. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan apresiasi kepada Mas Iqbal yang telah memaparkan bagaimana kemudian konsep pemikiran Bung Karno terkait dengan Islam itu begitu. Nah, saya hanya ingin memperoleh tambahan penjelasan dari Mas Iqbal tentang bagaimana kemudian Bung Karno dalam kehidupan keislaman pada zaman itu yang penuh ketertutupan, keterbelakangan, bid'ah, halal haram di situ gitu, yang begitu sangat kental gitu. Kemudian beliau keluar dari situ begitu. Padahal kalau kita mengacu dari kondisi kekinian kita saat ini, waduh, ini kan kita kesulitan sebagai kader partai ini untuk kemudian menangkal isu-isu miring tentang partai kita, tentang bagaimana kemudian kehidupan Islam yang ada di Indonesia yang menurut saya dan menurut banyak orang ya yang berpikiran positif dan sehat itu bahwa Islam yang terbaik itu sudah hidup luar biasa di Indonesia gitu. Tetapi tetap saja dipersepsikan negatif oleh kelompok-kelompok tertentu itu gitu. Nah, jadi Bung Karno memberikan contoh yang luar biasa ini gitu ya. Oleh karena itu, saya mohon bagaimana kemudian Bung Karno mentransformasikan pengetahuan keislamannya yang penuh perubahan dan pembaharuan bagi umat Islam itu sehingga kemudian bisa menjadi teladan bagi bangsa Indonesia kita ini yang tercinta ini gitu.
Mohon tambahan penjelasan. Terima kasih Mas Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Selanjutnya silahkan. Atau bisa direspon dulu Kang Iqbal. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abe Kusuma ya. Saya senang bisa mendengar respon dari Pak Abe Kusuma dan mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan masih bisa mendengar responnya beliau karena ada apa namanya dalam 4 pertemuan ini kan kita ingin menghadirkan kelengkapan konstruksi berpikir Bung Karno ya, dari mulai pemikiran keagamaan sampai pemikiran Bung Karno tentang negara dan juga tentang Pancasila. Nanti kita lihat, saya ingin membuktikan bahwa Bung Karno sangat koheren gitu ya, memikir Kang Iqbal suaranya hilang, Kang. Hilang suaranya Mas Iqbal. Iya, hilang nih. Kang Iqbal? Halo, Kang? Kayaknya kelempar nih, Mas Budi. Oh iya. Kendala infrastruktur. Padahal di Jakarta ya, maksudnya kalau di Jakarta tuh kan mestinya sinyalnya bisa stabil, tapi ternyata nggak jadi jaminan juga. Tuh, saya justru di pelosok desa ini. Lancar ya Pak ya? Di daerah terpencil kita ini. Jadi kayaknya kalau bicara soal jaringan tuh tergantung kita ngambilnya yang berapa gitu ya. Ya, alhamdulillah. Mas Budi. Tergantung amal soleh. Tergantung amal soleh katanya tuh. Kalau Mas Budi kan sudah disupport tuh sama partai. Kalau kita kan mandiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Kalau Iqbal. ini sorry keluar ya. Oh iya, Kang Iqbal. Kita lanjutkan. Gimana teknik kita lanjutkan? Iya, lanjutkan aja, Kang. Oke, mohon maaf tadi saya terpental keluar ya dari Zoom-nya. Saya lagi bicara banyak, tiba-tiba kok saya lihat nggak ada di Zoom-nya gitu. Ternyata sudah tidak di dalam Zoom lagi. Tadi saya sampai pada apa? Oh ya Pak Abe ya, saya mohon kepada Pak Abe Kusuma yang saya tahu menulis banyak tentang pemikiran politik Bung Karno, terutama tentang Pancasila gitu ya. Nanti di pertemuan ketiga atau keempat secara khusus saya ingin mendapat masukan dari beliau tentang bagaimana Bung Karno sebetulnya mengkonstruksi Pancasila itu juga ada pengaruh dari sumbangan dari modernisme Islam yang menjadi pijakan Bung Karno gitu ya. Jadi kalau orang mengatakan, beberapa orang mengkritik Bung Karno, kenapa Bung Karno mendukung Pancasila ya, tidak mendukung negara Islam misalnya, dianggap karena Bung Karno tidak mengerti Islam. Saya justru berpandangan sebaliknya, justru karena Bung Karno sangat mengerti Islam, dia mendukung Pancasila gitu. Jadi Bung Karno mengkritik negara agama karena dia mengerti bahwa itu bukan bagian dari ajaran agama. Paham negara agama itu hanya fikih, hanya pemahaman historis dari kaum muslim di abad pertengahan, tapi bukan merupakan ajaran esensial dari Islam gitu ya. Nah, itu menjadi dasar mengapa Bung Karno bisa dengan mudah merumuskan satu gagasan kenegaraan yang dasarnya pada kebangsaan. Karena buat Bung Karno, inti dari politik adalah kemaslahatan, kemanusiaan, bukan soal halal haram. Harus ada ayatnya nggak dalam Al-Quran. Nah, itu buat Bung Karno, itu bagian dari
bagian dari cara beragama yang dikritik oleh Bung Karno ya, tidak melihat etik dari agama, tidak melihat historisitas dari agama, tapi berpaku pada ayat-ayat atau fikih saja. Ini nanti kita lihat sejauh mana cara pandang itu kemudian bisa membantu Bung Karno dengan mudah merumuskan Pancasila sebagai filosofi Groundslah ya, dan bisa dengan mudah Bung Karno menghindar atau keluar dari jebakan harus mendirikan negara agama di Indonesia. Nah, dari Pak Budi tadi, bagaimana Bung Karno itu kemudian memberikan satu sumbangan ya. Bagi saya pribadi, saya perlu mengatakan memang agak berbeda ya, melihat beberapa teman senior melihat Bung Karno itu seolah Bung Karno dianggap sebagai orang yang tidak mengerti Islam gitu ya. Bung Karno dianggap sebagai anti-Islam. Ada yang berpandangan seperti itu gitu ya. Tidak mengerti Islam, anti-Islam, tidak suka dengan Islam. Ada beberapa orang yang sering mengatakan seperti itu. Saya kok berpendapat sebaliknya ya. Jauh dibanding orang-orang sezaman, Bung Karno itu lebih mendalam memahami Islam. Dibanding teman-teman sezaman, Bung Karno lebih mengerti Islam secara lebih metodologis, secara lebih kritis. Nah, yang berbeda adalah soal cara pandang saja gitu ya. Bukan berarti Bung Karno tidak mengerti, yang lain mengerti. Saya justru melihat Bung Karno punya cara pandang yang berbeda. Dan kalau kita bandingkan bagaimana cara Bung Karno melihat Islam, sebetulnya itulah yang diikuti oleh banyak pemikir Indonesia setelah generasi berikutnya ya. Kalau kita lihat Gus Dur, lihat Nurcholish Madjid, lihat Harun Nasution, lihat banyak tokoh-tokoh setelahnya itu ya, Mukti Ali, kita akan bisa mengatakan mereka semua itu adalah catatan kaki bagi pemikiran Islam Bung Karno gitu. Jadi kita nggak melihat Cak Nur itu tiba-tiba muncul sebagai seorang pembaharu ya, atau Gus Dur sebagai seorang pemikir pribumisasi Islam, atau Mukti Ali bicara tentang pluralisme dalam Islam gitu ya. Harun Nasution bicara tentang rasionalisme dalam Islam jauh sebelum Harun Nasution, jauh sebelum Gus Dur, jauh sebelum Nurcholish Madjid, jauh sebelum Mukti Ali. Bung Karno sudah mengatakan itu semua. Jadi kalau saya bisa mengatakan justru tokoh-tokoh pembaharu Islam di era belakangan lebih merupakan murid-murid dari pembaharu Islamnya Bung Karno, bukan justru menjadi lawan dari Bung Karno ya. Jadi memang Bung Karno tidak argumentasinya tidak sesophisticated Nurcholish Madjid ya. Nurcholish Madjid sangat sophisticated ya, mengutip kitab-kitab berbahasa Arab, atau Gus Dur gitu ya, mengutip kitab-kitab berbahasa Arab. Tapi sebetulnya alur argumentasi yang dibangun oleh Nurcholish Madjid, oleh Abdurrahman Wahid, oleh Harun Nasution, oleh Mukti Ali dan lain-lain itu, tokoh-tokoh pembaharu itu semua sudah dikatakan oleh Bung Karno gitu ya. Jadi mempercanggih iya dengan referensi-referensi, tapi alur argumentasi tentang Pancasila, tentang negara kebangsaan, tentang pluralisme, tentang hubungan antar agama, semua sudah dikatakan oleh Bung Karno gitu ya. Jadi tentang hubungan kesetaraan gender, Bung Karno sudah mengatakan semua. Jadi dari perspektif paham keagamaan, paham keislaman Bung Karno itu adalah satu paham keislaman yang sudah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks keindonesiaan dan konteks kemodernan. Jadi Bung Karno sebagai seorang pemikir ya, sebagai seorang cendekiawan, seorang intelektual, melihat agama tidak dengan cara pandang yang naif gitu ya, tapi melihat agama dengan cara pandang yang kritis, historis, rasional, filosofis, sehingga kemudian dia melihat agama dengan cara yang metodologis gitu ya. Dia tangkap apa itu etik dari agama Islam, apa raison d'être dari Islam tentang kebebasan, tentang kesetaraan, tentang kemanusiaan, humanisasi dan lain sebagainya. Dan kemudian dilihat prinsip-prinsip umum dalam Islam itu apa, rohnya itu, dan dia kritik ya abu-abu Islam dalam sejarah, karena buat Bung Karno itu kan Islam itu ada rohnya, ada materinya ya, ada manifestasinya gitu. Nah, bisa jadi manifestasi roh Islam dalam sejarah tertentu
cocok. Tapi dalam sejarah yang lain tidak cocok manifestasinya, maka harus selalu diperbaharui gitu. Nah, kalau kita mengikuti begitu saja manifestasi roh Islam pada zaman masa lalu untuk pada zaman sekarang, ya bisa jadi itu yang nggak cocok. Itu yang disebut sebagai kita memegang abu Islam, bukan roh Islam gitu. Dan saya kira Bung Karno berhasil ya memberikan semacam rumusan-rumusan agar Islam itu tetap yang kita pegang itu spiritnya, abunya, unsur-unsur esensialnya, unsur-unsur substansial, bukan sesuatu yang aksidental, bukan sesuatu yang manifestasi dalam kurun sejarah tertentu, tapi yang sifatnya esensial. Nah, karena yang berpijak pada esensialnya, maka Bung Karno mudah sekali mencari konstruksi-konstruksi manifestasi baru dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks kemodernan gitu. Nah, kemampuan melihat yang esensial dan yang tidak, itu saya kira ketajaban Bung Karno ya. Kalau orang tidak bisa membedakan mana yang esensial, mana yang bukan esensial, orang akan terjebak pada formalisme dalam beragama. Tapi kalau Bung Karno bisa menangkap mana yang rohani, mana yang bukan rohani, mana yang spirit dan yang bukan spirit, maka Bung Karno bisa memisahkan antara Islam dengan manifestasinya, antara yang esensial dengan yang tidak esensial, dan bagaimana mengkontekstualisasikan dalam keindonesiaan. Dan dalam konteks itulah Bung Karno kemudian merumuskan ya gagasan tentang Islam berkemajuan tadi. Misalnya Islam yang kompatibel dengan kemodernan, Islam yang kompatibel dengan kemanusiaan, Islam yang kompatibel dengan republik, Islam yang kompatibel dengan keadilan dan kesetaraan gender dan ilmu pengetahuan. Semua Bung Karno mudah sekali merekonstruksi Islam karena Bung Karno bisa menangkap unsur-unsur esensial dari Islam gitu ya, tidak terjebak pada semata-mata manifestasinya dalam sejarah gitu. Jadi kalau kita ingin cari apa jasa terdalam Bung Karno dalam melihat Islam, menurut saya jasa terbesar Bung Karno adalah merumuskan konstruksi berpikir dalam meletakkan Islam dalam konteks relasinya dengan keindonesiaan dan kemodernan. Dalam bingkai pemikiran Bung Karno tidak lagi ada kontradiksi antara agama dengan keindonesiaan dengan kemodernan. Bagi Bung Karno semua bisa dipertemukan karena unsur-unsur esensialnya ketemu. Yang kita lihat bukan unsur-unsur yang sifat aksidental yang mungkin bisa jadi berkontradiksi gitu ya. Tapi kalau ketemu yang di tahap yang ideal, level yang ideal, yang esensial, nah kita bisa ketemu mana yang Islam, yang modern dan yang Indonesia tidak terjadi pertentangan. Dan itu saya kira Bung Karno sudah mengungkapkan itu dan diikuti oleh tokoh-tokoh pembaharu setelahnya. Jadi kalau kita lihat lebih banyak mana yang pro Bung Karno dengan yang tidak pro Bung Karno dalam pemikiran Islam, maka setelah Bung Karno, para pemikir Islam yang besar itu justru lebih banyak menjadi pengikut Bung Karno. Justru yang mengkritik Bung Karno itu ya bukan tokoh-tokoh yang hebat ya. Kalau kita lihat sebut tokoh-tokoh yang tadi yang besar-besar itu, Gus Dur, Cak Nur, Harun Nasution, Mukti Ali, rata-rata adalah kita bisa katakan mereka merupakan murid-murid dari pembaru Islam Bung Karno. Mereka adalah catatan kaki dari pemikiran Islam Bung Karno. Itu barangkali Pak Budi ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas komentarnya Pak. Oke, makasih Kang Iqbal. Ini sudah ada pertanyaan nih Kang di chat room. Dari Pak Gunardi, kalau melihat konteks kritik Soekarno saat itu dan kedekatan Soekarno dengan Muhammadiyah dan Persis, apakah kritik Soekarno lebih dialamatkan pada apa ini ya? Bentar Kang, pada alam pikiran dan apa yang dipraktekkan umat NU? Terima kasih. Sambil saya buka satu sesi lagi ya Kang, nanti sekalian dijawab aja pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada Kang Iqbal? Kang Iqbal tuh background-nya Bung Karno. Bung Karno istri. Oh iya benar Soekarno. Langsung dijawab deh. Ya, nggak ada ya kayaknya ya. Kalau nggak ada ya langsung dijawab aja. Dari Pak Gunardi ya,
Pak Gunardi Endro, apakah dengan demikian sasaran kritik Bung Karno itu adalah NU ya? Karena Bung Karno dekat dengan Muhammadiyah dan Persis gitu. Sebetulnya kalau kita melihat isi dari kritik Bung Karno, semua dikritik oleh Bung Karno ya. NU jelas dikritik oleh Bung Karno ya. Tapi bukan hanya NU, sebetulnya objek kritik langsung Bung Karno ya, terutama audiensnya adalah ya Persis dan Muhammadiyah ya. Jadi dalam surat-surat dengan Ahmad Hasan misalnya dari Persatuan Islam, Bung Karno mengapresiasi Persis tapi juga melakukan kritik terhadap Persis ya. Misalnya pemahaman kembali kepada Quran dan Sunnah itu gimana gitu. Persis punya pandangan Quran Sunnah itu memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara harfiah. Kata Bung Karno nggak bisa. Kita harus menggunakan pemahaman yang bersifat rasional juga dalam memahami esensi dari Quran dan Sunnah. Jadi pemahaman ilmiah dan berfokus pada mencari etik dari Al-Quran, dan juga itu hanya bisa dipahami bagaimana pemahaman etik itu dalam konteks perkembangan sejarah masyarakat Muslim. Nah ini sesuatu yang dalam diskursus Persis biasanya tidak begitu kuat ya, dalam diskursus Persis dengan Ahmad Hasan. Di situ Bung Karno berteman dengan teman-teman Persis, tapi juga nanti kita buka puasa terhadap wacana yang dikembangkan oleh modernisme yang diusung oleh Ahmad Hasan dan teman-teman Persis. Apalagi belakangan ketika soal negara itu ya jelas ya, Ahmad Hasan mendukung negara Islam gitu ya. Bung Karno jelas menginginkan negara Islam, jelas menjadi satu pandangan yang bertolak belakang. Kemudian dengan Muhammadiyah juga sama, karena di Muhammadiyah sendiri terjadi semacam pertentangan ya antara ada celaka. Bukan. bisa di mute dulu teh. Di kalangan Muhammadiyah sendiri ada semacam perbedaan pandangan ya. Kaum muda dan kaum tua kan berdebat tuh di zaman Bung Karno gitu ya. Misalnya kayak Haji Mas Mansur dengan tokoh-tokoh senior kan berbeda pandangan gitu ya. Bahkan dengan Kiai Mas Mansur aja Bung Karno bisa mengajukan tanggapan kritis gitu ya. Artinya dengan Muhammadiyah, walaupun dia dekat bahkan menjadi anggota, Bung Karno bisa menyampaikan kritiknya gitu. Termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat Islam ya. Mengapa kemudian Bung Karno mendirikan partai nasionalis gitu ya, yang dasarnya pada sosio nasionalisme, sosio demokrasi. Karena Bung Karno melihat hal-hal yang dia tidak setujui dalam wacana ideologi syarikat Islam gitu ya, yang terlalu menjadikan agama sebagai dasar ideologis untuk membangun negara Indonesia. Bagi Bung Karno, Indonesia itu harus menjadi negara yang berdiri di atas untuk semua golongan agama. Sementara syarikat Islam menjadikan Islam sebagai elemen penting dalam pemikiran ideologis gerakannya. Sesuatu yang buat Bung Karno nggak cocok tuh. Jadi walaupun dia adalah kader dari syarikat Islam, Bung Karno kemudian melakukan kritik juga terhadap syarikat Islam gitu ya. Jadi kalau kita tanya apakah yang dikritik Bung Karno itu adalah Nahdlatul Ulama, sebetulnya semua golongan, semua organisasi, semua tokoh menjadi sasaran kritik Bung Karno. Karena buat Bung Karno yang menjadi problem utama adalah pertama epistemologi keagamaan ya, yang berpijak pada fikih, dan itu umum di semua kalangan. Yang kedua adalah kegagalan umat Islam Indonesia pada zamannya untuk menangkap hal-hal yang universal dari Islam, yang substansial, tapi terjebak pada hal-hal yang formal. Itu yang kemudian ingin selalu diingatkan oleh Bung Karno gitu ya. Dan nanti Bung Karno akan mengatakan, ya kalau dicari dalam kehidupan berbangsa bernegara, universalitas Islam itu ada dalam Pancasila gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, itu adalah unsur-unsur esensial dari agama yang dibutuhkan dalam kehidupan politik. Nah ini ada unsur metodologi pemikir Islam Bung Karno yang kemudian ikut mendukung pada perumusan Pancasila sebagai filosofi Groundslah dalam pidato BPUPK tanggal 1 Juni yang disampaikan oleh Bung Karno itu ya. Jadi
kritik Bung Karno terhadap umat Islam di Indonesia, kritik kepada keseluruhan umat Islam, bukan hanya NU, tapi juga terhadap Persis, terhadap Muhammadiyah, terhadap Serikat Islam, dan sebuah golongan. Kebetulan karena teman-teman Bung Karno dalam berdiskursi adalah dari Persis, Ahmad Hasan, jadi seolah-olah ada kesan bahwa Bung Karno tidak mengkritik Persis, padahal justru Persis juga termasuk yang dikritik ya. Bentang-bentang Bung Karno, anggota Muhammadiyah, seolah Bung Karno nggak mengkritisi wacana Muhammadiyah. Sebagai orang Muhammadiyah juga Bung Karno tetap kritis terhadap wacana yang berkembang. Sebagai orang Serikat Islam, Bung Karno juga kritis terhadap wacana yang berkembang. Jadi Bung Karno tidak pernah berhenti berpikir ya. Dia selalu belajar, tapi juga melampaui apa yang diajarkan oleh teman-teman dan gurunya. Dia selalu merumuskan hal-hal baru, konstruksi baru, karena Bung Karno adalah seorang cendekiawan yang independen, seorang cendekiawan yang memiliki metodologi berpikir sehingga informasi apapun dikonstruksi oleh metodologi berpikir yang sudah dimiliki oleh Bung Karno sebagai seorang cendekiawan yang handal dan punya metodologi berpikir sendiri gitu ya. Itu Teh Neni barangkali tanggapan terhadap pertanyaan siapa yang dikritik oleh Bung Karno. Karena waktu sudah sama juga, maka belajar balasnya juga mau balas chat. Jadi nanti ya yang mau menyampaikan pertanyaan juga Kang Iqbal, mungkin ada closing statement Kang terakhir. yang Di sini ada teman kita nih, Dr. Latif Awaludin, mungkin bisa diminta tanggapan Teh Neni. Oke, bisa. cek lagi dari Fitria. Jadi 3 kali habis diambil, kan habis dibikin otak, diambil barang sama packing, habis itu dia ses. Ya. Siapa Kang? Dr. Latif Awaludin. Ya, silakan Pak Dr. Latif. Dibuka saja mute-nya Pak. Ya. Masih ada nggak ya? Tadi ada kayaknya. Nggak ada Kang? Nggak ada ya. Pak Irwan, mewakili Tuan Hasan nih. Pak Irwan silakan. Kang, udah mau buka nih, udah mau buka. udah siap-siap ya. Iya Kang, ini siap-siap mau buka nih 30 menit. Ya ini lagi di luar nih, mau pulang ini juga. Oh, ya, siap. Tapi saya sepakat dengan Kang Iqbal deh. Saya sepakat. Oke. Bahwa yang dikritik itu semua ya. Siap. Mantap. Makasih Kang Iqbal. Yo. Kang Iqbal terakhir closing statement. Oke. Baik. Aku lanjutin masak soalnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Hari ini saya berbicara tentang Soekarno dan kritik pemikiran Islam ya. Minggu depan kita akan lihat bagaimana Bung Karno melihat Islam berkemajuan, Islam is progress gitu ya. Termasuk juga bagaimana Bung Karno melihat perkembangan pembaruan pemikiran Islam di berbagai negeri Muslim. Termasuk juga satu isu yang juga menurut saya penting, yaitu tentang hubungan antara Islam dan negara ya, hubungan agama dan negara yang itu menjadi pijakan Bung Karno nanti merumuskan Pancasila sebagai filosofi grounds lah dalam konteks Indonesia. Misalnya Bung Karno melihat bagaimana sumbangan Turki ya, pembaruan Islam di Turki dalam merumuskan satu gagasan kebangsaan di dalam modernisme Islam gitu ya, di mana dalam negara-negara Muslim bukan negara agama dasar kenegaraan, tapi kebangsaan sebagai dasar kenegaraan. Itu adalah sumbangan dari modernisme Islam, tidak hanya di Turki sebetulnya, tapi di semua negeri Muslim ya. Kalau kita lihat Muhammad Abduh, wafat di Mesir ya, Sa'ad Zaglul, kemudian Lutfi As-Sayyid, Abdurrahman Al-Kawakibi, dan tentu saja Turki, orang-orang seperti Jagokak, kemudian tokoh-tokoh lain merumuskan masing-masing nasionalisme Mesir, nasionalisme Turki, nasionalisme Arab, nasionalisme Persia, dan Soekarno merumuskan nasionalisme Indonesia. Jadi minggu depan kita akan lihat sejauh mana pemikiran keislaman Bung Karno ikut mendukung pada pilihan-pilihan Bung Karno untuk mewacanakan satu keislaman yang kompatibel dengan keindonesiaan, di mana
bukan negara Islam yang menjadi dasar falsafah kenegaraan, tapi Pancasila sebagai dasar kenegaraan. Terima kasih Teh Neni, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Kang Iqbal atas pencerahan sore hari ini. Bagaimana kemudian berbagai kritik Soekarno itu terhadap semua ormas ya, kemudian praktek keagamaan dan alam pikir juga menyadarkan sekaligus menunjukkan bahwa pemikiran Soekarno ini memberikan perkembangan yang sangat pesat dalam modernisme Islam, dan pemikiran Soekarno juga memperlihatkan bahwa memang Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saya berdoa semoga ke depan semakin banyak lagi Soekarno muda hari ini seperti Kang Iqbal, dan tentu saja yang ada hadir pada kesempatan sore hari ini dalam kajian filsafat. Semoga semuanya bisa memberikan kontribusi konkret untuk kemajuan bangsa, negara, dan agama. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan untuk bergabung, dan selamat menjelang buka puasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak semuanya. Pak Iqbal, Pak Yayan, buat ini. Terima kasih banyak Pak Iqbal, Prof. Pak Dadan, Abe. terima kasih Prof. Dadan. Terima kasih. Masih, Ustaz. Terima kasih banyak, Kang Iqbal, Kak Yayan. Terima kasih. Selamat buka semua ya. Terima kasih banyak Pak Iqbal, Pak Yayan, dan Bu Neni. Pak B. Kusuma, makasih. Sampai ketemu minggu depan, Pak. Semoga Allah lindungin semua. Semoga Allah kasih sehat panjang umur. Amin.